Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Izinkan saya dalam kesempatan ini menceritakan perbedaan antara dua umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, bukan secara pribadi tetapi secara kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali ucapkan dalam Al-Quran tentang syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada mereka, seringkali bukan untuk kemaslahatan mereka, akan tetapi itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabidhulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Dan atas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka thayyibatin, hal-hal yang baik yang tadinya halal, uhillat lahum, yang pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel, mengharamkan hal-hal yang tadinya dihalalkan untuk mereka. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan, wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulla dhi dhufur. Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka kulla dhi dhufur, binatang dengan satu kuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atas mereka binatang dengan satu kuku, kuda, unta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga haramkan atas mereka berkaitan dengan sapi dan kambing. Diharamkan atas Bani Israel memakan lemak dari binatang sapi dan kambing, kecuali yang ada di punggung, kecuali yang ada di perut, kecuali yang memang menyatu dengan tulang. Au makhtalata bi'adhm. Dzalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami balas atas perbuatan mereka yang melampaui batas, wa inna lasadiqun, dan sungguh kami adalah benar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan syariat bagi orang-orang Bani Israel tidak mengukur dengan kemaslahatan atau kebaikan yang akan didapatkan oleh Bani Israel itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan syariat mereka adalah bentuk hukuman untuk mereka atas kezaliman dan perbuatan mereka melampaui batas.
Jika kita bandingkan dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan dari perkara agama itu min haraj, sesuatu untuk memberatkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani satu jiwa kecuali ia mampu untuk memikulnya. Maka jika dibandingkan cara Allah Subhanahu wa taala membebani syariat kepada Bani Israel untuk menghukum mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk kemaslahatan mereka baik dunia maupun di akhirat. Melihat perbandingan ini, kita seharusnya sebagai orang yang beriman malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan kita sebagai umat Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan syariat, tetapi masih juga banyak di antara kita mencari celah-celah untuk menembusnya. Tapi masih juga kita ini mencari rukhsah, kita mencari alasan-alasan agar kita bisa menghindar dari syariat. Betapa malunya diri kita ketika mendapatkan syariat dengan segala kemudahan dan diangkat kesulitan dari syariat itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita syariat sempurna, bukan untuk menghukum kita, tapi semuanya adalah untuk kemaslahatan. Maka tepat ketika dikatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita, memerintahkan atas kita, kecuali pasti kita akan mendapatkan kemaslahatan darinya. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita pada satu keburukan, kecuali dari keburukan itu ada kemadharatan yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan kita bisa memupuk keimanan kita, semakin memantapkan diri kita dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.